Oke, halo teman-teman Youth GPPI Sejahtera. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kali ini Anan akan membawakan sharing buat minggu ini ya. Kita akan berdoa sebelum memulai sharing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Sampai pada titik ini, ternyata kami masih sanggup untuk menjalani kehidupan ini yang kami anggap kemarin-kemarin sangat berat. Ternyata kami masih sanggup. Dan biarlah hari ini hamba-Mu bisa menyampaikan sharing untuk teman-teman semua yang berada di manapun mereka saat ini. Semoga sharing ini bisa menjadi rema dan ini adalah apa yang Tuhan mau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi kali ini aku mau membawakan sharing yang temanya keadilan ya. Jadi keadilan sebenarnya di Alkitab itu ada banyak kisah tentang keadilan atau bahkan raja yang adil. Tapi aku mau membawakan sedikit cerita tentang anak yang hilang. Nah, mungkin teman-teman semuanya beranggapan kalau cerita tentang anak yang hilang ini, pesan yang disampaikan itu hanya anak yang pergi dan dia kembali bertobat dan dia disambut meriah. Tapi di samping itu ternyata masih ada kisah kelam di baliknya gitu ya. Yuk kita baca. Ayatnya ada di ini adalah sebuah perumpamaan ya sebenarnya teman-teman. Dan ayatnya itu ada di Lukas 15 ya. Oke, jadi inti ceritanya adalah ada dua orang anak ya. Ada seorang raja atau seorang kaya yang mau membagi warisan tapi nanti kalau dia udah meninggal. Tapi anak yang paling kecil itu nggak apa ya, tidak sabar gitu. Dia pengen udahlah sekarang aja gitu. Dan akhirnya dibagilah duit itu ke anak yang paling kecil. Dan akhirnya dia mabuk-mabukan, pesta pora, sampai uangnya habis, sampai dia bekerja untuk ngasih makan babi. Dan bahkan makanan babi itu lebih enak katanya daripada makanan pelayan-pelayannya bapak aku di rumah gitu. Tapi dia udah sempat keluar negeri ya. Terus dia berpikiran, aku pulang aja lah, aku gak apa-apa lah kerja menjadi budak atau pelayan di rumah bapak aku. Pas dia pulang, disambut sama bapaknya. Dan meriah sekali, sampai dibikinkan pesta, semua orang joget-joget gitu ya. Bapaknya senang gitu. Dan ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang pertobatan. Tapi di sisi lain, abangnya atau anak sulung, teman-teman bisa baca, di situ dia ada muncul rasa iri teman-teman. Dia ngerasa nggak adil. Kok dia dikasih diadain pesta gitu. Lah kan aku selama ini berada di sini nggak pernah diginiin. Bahkan aku kerja di ladang. Terus bapaknya bilang kayak gini. Bukankah kamu sudah memiliki semua ini? Kan selama ini kamu ikut tinggal sama aku. Yang aku punya, kamu juga punya, kata bapaknya. Ya, jadi ceritanya sampai di situ dan kita nggak tahu kelanjutan apakah anak sulung itu menerima atau tidak. Nah, kita akan ambil di kisah akhir di mana si anak sulung ini ngerasa tidak adil. Kok nggak adil sih gitu? Dia kan bahkan baru mabuk-mabukan, dia baru bikin dosa. Kenapa begitu pulang dipestakan, diadain, dirayakan gitu? Aku selama ini nggak pernah, katanya begitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari luar ya teman-teman, atau kalau kita menjadi anak sulung itu ada perbedaan pandangan. Jadi kalau kita jadi anak sulung itu mungkin iya gitu. Kok begitu ya? Kok gini ya? Loh, ini sering terjadi juga di tempat kerja atau dimanapun kalian berada atau bahkan di rumah. Kok dia di anak apa ya istilahnya? Aku dianaktirikan gitu. Dia jadi anak kesayangan gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa keadilan itu sebenarnya nggak akan kelihatan kalau kita nggak pernah ngerasa bersyukur. Untuk anak sulung itu dia kan udah tinggal sama bapaknya, bener kan? Apa yang bapaknya punya dia punya, tapi dia tetap ngerasa nggak puas. Ini masalahnya teman-teman. Ketika kita nggak merasa bersyukur, biasanya kita akan ngerasa nggak adil. Tapi
coba kita cek lagi gitu, bener nggak sih, dan kalaupun kalian bener-bener ngerasa nggak adil, mungkin nggak sekarang, suatu saat gitu ya, mungkin nanti suatu saat, nanti aku akan ada cerita juga tentang ini. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi adil atau enggaknya itu karena kita biasanya berada di echo chamber. Contohnya, maksudnya echo chamber itu kayak teman-teman semua itu berada di lingkungan yang kaya gitu. Teman-teman udah ngerasa kaya misalnya ngerasa nyaman, ngerasa kaya, sehingga ketika ngelihat orang lain yang bersyukur sedikit aja dan dirayakan, kalian iri, kok dia ngerasa bahagia gitu. Padahal kalian sudah berada di dalam kebahagiaan itu, hanya kita yang nggak pernah ngerasa puas, itu aja sih. Oke, lanjut ke cerita kedua. Ini sebenarnya cerita yang udah banyak ya. Ini tentang talenta, teman-teman ya. Jadi ada tuan yang mau pergi, ya perumpamaan ini sebenarnya adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Tapi kita bisa tarik dari sisi lainnya, di mana ada satu orang yang dikasih 5, disuruh kerja, yang ada dikasih 2, disuruh kerja, dan ada dikasih 1, disuruh kerja. Kalau dari sini kita bisa lihat teman-teman, kenapa dikasihnya beda-beda? Kenapa nggak semua dikasih 5 aja? Gitu ya. Kok ada yang dikasih 1 sih? Nah, kalau teman-teman baca ayatnya, di situ ada tertulis sesuai kemampuan mereka. Artinya, ya itu udah sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi, si orang-orang tersebut sudah dikasih 5, ya karena dia sanggup menerima 5 gitu. Dan kalau dia beres, kalau dia selesai, dia akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Artinya apa? Disinilah muncul kata-kata bahwa kok orang kaya makin kaya aja ya gitu, orang miskin makin miskin. Ya perumpamaannya kayak 5 talenta ini yang ada yang dikasih 1, dia dikubur talentanya ya, didiemin gitu. Nah kadang kita nggak sadar, memang teman-teman, kita nggak sadar ternyata kita punya 1 itu, tapi kita diem aja gitu. Cuman ya balik lagi ya, kita harus mulai membuka hati, membuka diri bahwa kita punya kok, jadi jangan ngerasa iri. Nah, ada kisah yang aku pernah alami juga kayak gitu teman-teman. Jadi apalagi di seusia aku ini ya, 25 tahun gitu, udah akan mulai ngerasa kok teman-temanku lebih cepat majunya gitu. Kok apalagi lihat sosial media gitu ya, TikTok, Instagram, kok orang-orang ini nge-share kesuksesannya, kebahagiaannya di umur 23 tahun udah punya uang segini, udah punya uang 1M di umur 20 bahkan. Terus 23 tahun udah punya perusahaan A, B, C, punya karyawan, penghasilan segini. Nah, di sini kadang kita ngerasa nggak adil juga ya teman-teman. Mungkin bahasa kerennya kita akan ngerasa jealous gitu ya. Kadang kita akan iri gitu. Saking karena kita nggak ngerasa adil, muncul rasa iri, dan rasa iri ini adalah rasa yang Tuhan tidak pernah suka dari dulu. Dan kalau orang udah iri, teman-teman ya, itu biasanya otaknya itu akan nyerang dia lagi gitu. Jadi kalau pikiran sudah menyerang kita, biasanya semua penyakit akan datang gitu ya. Kita akan ngerasa gagal, kita akan terpuruk, kita jadi malas-malasan. Itu semua terkoneksi gitu, dan bahkan bisa jadi sakit. Dan ketika kalian ngerasa kayak gitu, ya kalian harus ingat teman-teman tentang yang Tuhan kasih tadi. Ada orang dikasih 5 talenta. Mungkin orang itu udah dikasih 5 talenta dan dia lakukan gitu. Terus kita harus ngebandingin, bukan yang dibandingin kekayaannya gitu, tapi dibandingin dengan apa yang dia kerjakan. Coba deh dicek dulu, orang itu kaya kenapa gitu. Sedangkan kita ya bangun aja mungkin jam 9 pagi gitu kan, ada yang siang, terus kita berharap kayak gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya nih ternyata kalian pengen ya dunia itu berjalan seperti pikiran kita, seperti otak kita gitu. Terus kalian bilang, aku pengen punya uang 10M, aku mau bikin usaha gitu. Nah, let's say lah ada orang yang bilang, oke, ini uang 10M, aku akan kasih ke kamu, tapi kamu harus jalankan. Oke, kamu bilang. Terus orang itu bilang kayak gini, terus kamu mau buka usaha apa?
gitu ya. Mau buka usaha apa? Nah, biasanya orang-orang kalau ditanya mau buka usaha apa, dia diem. Karena dia nggak tahu, sebenarnya dia nggak mampu untuk membuat sesuatu. Sebenarnya dia hanya mikir, ya kalau aku punya duit, aku bisa bikin usaha. Udah, sampai di situ. Bahkan, kalaupun kamu punya ide buka usaha, contoh mau bikin usaha jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Ketika ditanya, kamu udah survei belum? Berapa harganya? Kamu mau jual berapa? Di mana kamu mau jual? Itu kita juga nggak tahu. Kenapa? Karena ya kita nggak mampu. Terus caranya gimana supaya kita bisa dapat semua itu? Ya cuman satu, teman-teman, upgrade diri kita, investasi di diri kita sendiri, skillnya ditambahin, difokusin dulu pada satu sesuatu, kalian fokusin sampai bener-bener kalian ilmunya dapet banget. Nanti kesempatan itu akan datang, dan ketika kesempatan itu datang, dicoba, teman-teman. Jangan ngerasa takut, minder, karena ingat, kesempatan itu kata orang nggak datang 2 kali, tapi menurutku kesempatan itu adalah kemampuan yang kalian miliki sekarang ditambah dengan waktu aja gitu. Dan itu aja teman-teman, terima kasih dan selamat hari Minggu. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah selesai untuk memberikan sharing kepada teman-teman semua. Semoga sharing ini bermanfaat dan berguna buat mereka ya Bapa, supaya mereka bisa ingat lagi untuk selalu bersyukur bahwa semua itu butuh proses yang bisa dibilang panjang. Intinya adalah biarlah kami tetap bersyukur, ajarkan kami untuk bersyukur ya Tuhan, supaya kami dapat melihat sesuatu itu dengan jernih, tidak hanya dari sudut pandang kami saja, dan semoga semua itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian sejahteraan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin.